MC kok ngomongnya medok banget gitu. Padahal aku mau itu jadi ciri khas saya. Karena kedepannya sekali lagi saya ingin saya jadi MC Jawa. Hai Sis Bro, kembali lagi bersama kita berdua. Masih bersama Mbak Upi. Wah, tadi ngobrol-ngobrol soal haters tuh. Pasti di perweddingan itu, di entertain, pasti ngalamin hal-hal yang ya tidak enak lah ya didapetin. Bener. Saat event lah, saat kita kerja lah, di sosial media juga pasti ada hatersnya juga. Nah, ada nggak sih, boleh diceritain? Biar Sis Bro tahu tuh kalau ternyata tuh kerja di entertain tuh juga ada pukulannya. Bener nggak sih? Benar. Ya, saya kan MC yang anti mainstream. Oke, tadi anti mainstream kan. Jadi pertama kali MC ke tradisional, kemudian pertama kali yang bikin dulu belum ada namanya terakhir sebelum lempar hand bouquet, terus kemudian wedding cake. Iya benar, potong kan, kue. Enggak yang kecup kening terus kemudian lempar hand bouquet gitu. Itu signature momennya saya sama Lakone dulu, zaman dulu 6 tahun yang lalu. Itu signature momennya. Terus kemudian sekarang sudah menjadi mainstream. Kemudian ada acara joget-joget, ada istilah acara pecahnya. Itu dulu nggak ada. Jadi wedding is something like that gitu loh. Cuman sekali lagi saya mikirnya ngapain bayar band mahal-mahal, mending putar CD kan. Nah, terus ada sisi atraksi dan entertainmentnya gitu. Zaman dulu banyak yang enggak, ini apa sih gitu kan. Ada yang nyirim juga. Tapi ya ternyata kalau dari sini apa sih, kalau ini aku mau ini gitu. Sampai sekarang MC apa sih gitu. Serius? MC kok ngomongnya medok banget gitu. Padahal aku mau itu jadi ciri khas saya. Karena kedepannya sekali lagi saya ingin saya jadi MC Jawa. Saya ingin membawa kejawaan saya. Kejawen tadi. Iya, beda ya. Kalau kejawen itu kayak budaya kan. Jadi saya ingin Jawa. Ini konsep saya itu Jawa gitu loh. Jadi perkenankan saya ngomong medok. Itu juga sempet dilontarkan juga ke. Iya, kan ada yang kagak suka, ada nggak yang mau sukanya, ngomong bahasa Jawa lah intinya kayak gitu. Ada yang sukanya gue ngomong kayak gitu. Ya secara apa ya? Mainstreamnya kan ngomongnya kan seperti itu gitu loh. Tapi kalau saya selalu membawa kejawaan saya. Kalau saya nyaman seperti ini karena memang saya inginnya konsep saya Jawa, sekaligus dengan saya ngomong medok. Itu sebenarnya artikulasi saya itu lebih kelihatan. Lebih jelas. Enggak? Lebih jelas. Jadi ketika ngundang orang foto, ketika saya meminta mereka untuk sesuatu, itu lebih jelas. Sebenarnya itu sih, cuman kadang-kadang apa Mbak Upi itu ngomong medok gitu kan, gitu. Terus mau menyikapi kata-kata mereka tuh dimasukin hatikah atau hatersnya dikit tak boleh mau ngomong nih. Terserah. Yang penting saya jalan dengan konsep saya, selama orang masih bisa. Kalau lihat dulu Bo, hatersnya siapa? Emang yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong WO, oke, itu untuk koreksi saya. Gitu. Kalau ngomong orang yang hire saya, itu untuk koreksi saya. Tapi kalau yang ngomong siapa gitu kan, ya sudah, mereka paling ya cuman komen apa gitu. Terus ketika saya mengusung pertama kali konsep keroncong itu juga gitu. Kok kayak gini keroncongnya, penyanyi ini lemu, penyanyi ini iki gitu. Ada yang istilahnya bullyingnya ke fisik. Sering kalau bullying fisik itu sudah dari awal sampai sekarang. Wow, itu tuh masih ada di entertain. Bullying fisik tuh always ya. Always. Jangankan di sini Mas, di Amerika pun. Kalau saya sih mikirnya gini, jangankan di sini yang orang sudah terlalu mainstream dengan penyanyi langsing, kurus, cantik, muda. Di Amerika pun, di United States yang sudah banyak sekali diva-diva dengan size plus gitu, mereka masih punya
haters yang membuli secara fisik kan, apalagi di sini gitu. Udah saya mikirnya itu aja. Wong Tuhan aja punya haters, apalagi saya yang nggak sempurna gitu aja. Itu yang penting kalau misalnya bisa jadi masukan ya diterima, tapi kalau itu nggak bisa jadi masukan ya nggak diterima. Gitu. Oke, jadi ada masukan baik diterima, kalau nggak baik ya wis lupakan, dibuang. Selama tidak sesuai dengan konsep diri saya. Oke, kalau terlalu ngikutin netizen, kita kan malah bingung mau konsep diri seperti apa. Ya sudah, kita harus punya konsep diri sendiri, gitu loh. Dan konsep diri itu kita matangkan. Seperti saya, kalau aku sih konsepnya aku nggak mau pakai baju terbuka, aku nggak mau pakai makanya aku senangnya di Pranotocoro kan aku bisa pakai lengan panjang dan tetap seksi gitu. Nah itu selama kritikan yang membangun saya terima. Tapi kalau misalnya kritikan itu hanya untuk menjatuhkan saya, ya sudahlah. Lupakan. Sudahlah. Oke, tadi kan ngobrol soal Pranotocoro tadi. Nah, Mbak Opi juga terjun juga di Pranotocoro juga. Itu ada kisahnya juga. Kisahnya gimana sih? Beberapa tahun yang lalu, hampir 4 tahun yang lalu. Saya udah lumayan lama ya? Itu berarti? Itu baru mulai. Sesuatu yang menyadarkan saya. Beberapa wedding organizer. Sekarang banyak sekali pernikahan antar suku kan. Iya benar. Jadi Jawa dapat orang luar Jawa mana yang orang luar Jawanya nggak bisa ngomong Jawa. Benar. Padahal kalau yang pihaknya perempuan pengen ada Jawa yang lengkap. Nah, otomatis harus ada Pranotocoro. Tapi Pranotocoro kadang-kadang untuk bahasa formal itu bahasa Indonesia itu kan kurang menguasai. Akhirnya beberapa wedding organizer tandem nih ceritanya. Pranotocoro terus saya yang menerjemahkan. Oh gitu. Iya, penerjemah. Jadi apa yang dicondro, saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa yang dinarasi oleh Pranotocoro itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Dari situ beberapa Pranotocoro yang senior, yang legend, almarhum Eyang Sayuti, kemudian sampai sekarang itu masih budayawan terkenal Pak Sri Hadi, beliau ya Pranotocoro ya dalang, itu ngendikan ke saya, Mbak, kowe kan wong Jawa, ojo ilang Jawane itu. Kemudian kalau Pak Sayuti, ini bahasanya lebih tinggi lagi. Apa itu? Mbak, kamu kowe ki suwuke wis duwe. Artinya? Tinggal suluke. Apa itu artinya? Jadi suwuk itu apa ya? Aura kamu sebagai Pranotocoro itu sudah dapat. Tinggal suluk itu cara ngomongmu, berbicaramu, kemudian itu yang dipelajari. Gitu. Dan saya Pranotocoro perempuan itu jarang. Padahal banyak wanita sekarang yang berhijab. Iya pasti. Dan secara etika memang seperti siraman. Benar. Siraman itu hanya dilakukan, kalau siraman perempuan itu hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan beserta dengan muhrimnya. Iya. Jadi laki-laki yang di situ sebenarnya hanya bisa di situ adalah bapaknya. Karena menyirami itu kan mandi. Iya benar. Nah, otomatis sebenarnya Pranotocoro perempuan itu sangat dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga itu tadi, wong Jawa aja ilang Jawane. Mereka berharap saya itu bisa siar budaya Jawa kepada klien-klien manten saya. Nah, dari itu sudah kamu belajar aja. Ibarat orang berlari, start kamu tuh ndak start awal, tapi sudah 500 meter di depan, mereka bilang gitu. Akhirnya mulai belajar, dan ternyata memang belajar budaya Jawa itu kayak minum air laut. Serius? Itu perasaannya ya, ungkapannya. Semakin kita minum, semakin kita haus. Itu. Akhirnya sampai sekarang, ini memang jadi suatu kewajiban saya. Gitu.
Jadinya terjunlah di Pranotocoro. Tapi Upi and the Band sama MC-nya nggak ditinggalkan ya? Masih. Kalau saya Pranotocoro, anak-anak saya nggak kerja, saya nggak didoain, saya lain. Wow. Nah, ini kan Pranotocoro, MC, terus Upi and the Band, terus punya Peningset juga. Ibu rumah tangga. Masih, kalau peningset itu karena saya pengen bekerja di rumah. Jadi walaupun kerja tetap bisa di rumah. Ngatur waktunya itu loh. Bisa. Jadi gimana tuh? Kan pasti kan ada quality time sama keluarga. Bener dong. Anak 2 pasti minta liburan. Minta beliin mainan. Suami minta pacaran. Ya. Orang tua minta yuk nak pergi-pergi keluarga bareng. Nah, itu gimana? Gimana tuh caranya membagi waktunya? Kita libur hari Senin. Oke. Oh iya libur hari Senin. Oh gitu. Kebetulan suami saya cuma tukang cetak sih, cuma punya percetakan. Jadi dia bisa ngatur sendiri jadwalnya. Dan yang harus dicatat, kami nggak punya pembantu dan nggak punya babysitter. Serius? Ya, suami saya tidak mengizinkan anak saya diasuh oleh babysitter. Terus? Kalau yang sering ikut meeting dengan saya, pasti sering melihat saya ngajak anak saya yang gede. Iya, saya beberapa kali lah. Kan. Ya itu salah satu quality time saya sebenarnya. Gitu. Ya. Kalau peningset itu karena saya kerja di rumah, jadi mereka masih bisa dilihat lah. Ya, saya istilahnya saya asuh walaupun saya bekerja. Kemudian kalau Pranotocoro itu biasanya mulainya hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan. Iya. Jadi peningset itu harus selesai hari Kamis. Oh serius? Iya, seperti itu. Dengan waktu Senin, bisa. Selasa, sehari saya bisa bikin 20 box. Wow. Itu tangannya 1000. Kalau itu ada asistennya. Orang aku make upin aja bisa bisa di. Justru kalau seserahan ada asistennya. Yang nggak boleh ada asisten itu ngomong anak sama suami saya. Nah kalau Kamis Jumat Sabtu itu justru karena suami saya kerja di percetakan, anak saya bisa ikut suami. Oh gitu. Berarti benar-benar bagi tugas ya. Tapi untuk liburannya kan pasti ada liburnya tuh. Pasti ada. Sedangkan anak kan sekolah Senin tetap masuk. Nah, untungnya anak saya yang pertama, anak saya yang kedua belum sekolah. Oh ya, masih anak yang pertama tuh di sekolah swasta yang sekolahnya asik banget gitu loh. Kita sebenarnya ada kuota liburannya dan kita memanfaatkan sebaik-baiknya kuota liburan itu. Terus misalnya kalau ada izin kenapa-kenapa, kita seringnya istilah apa sih kalau liburan sambil kerja sambil liburan? Apa ya? Ya itulah. Ya. Nah, libur sambil kerja sambil liburan. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oh, gitu. Jadi, misalnya kalau peningset kita kan cari bahannya ke Jepara, ke Jogja. Oh iya benar. Ya sambil liburan. Oh, sambil diajak ya mereka. Wow, berarti tetap teratur ya. Jadwal untuk keluarga, jadwal untuk kerjaan, jadwal untuk bisnis. Terencanakan dengan baik. Tinggal pinter-pinternya mensiasati, yaitu salah satunya untungnya saya punya rekanan yang it's okay kalau anak saya ajak meeting gitu. Tapi memang anak saya sudah behave sih kalau meeting, jadi dia sudah punya tempat tersendiri, dia nggak ikut meeting tapi ikut memperhatikan. But at least kayak saya ajak meeting itu dia biar tahu bagaimana sebuah presentasi itu, bagaimana menghormati orang lain yang ngomong itu, bagaimana menghargai sebuah perbedaan pendapat. Paling nggak kan ada pendidikannya di situ. Dapat pengajaran tersendiri, ilmu sendiri buat si anak kecil. Kalau mamaku ternyata tuh kerja tuh nggak kayak gini toh biasanya, biar tahu lah ternyata tuh mama tuh meeting, ternyata mama tuh meeting tuh juga ini loh juga buat kamu nak gitu. Wow, berarti waktunya teratur, kerjaan teratur, keluarga teratur. Nggak pakai babysitter masih bisa. Ngomong-ngomong soal teratur, pernah nggak sih salah tempat saat acara? Enggak. Kalau itu enggak, karena H-1 biasanya sudah diinfo. Sudah koordinasi dengan dan sound saya kan sudah check in istilahnya. Sound udah check in ke gedung H-1. Kalau itu enggak. Salah kostum. Serius. Gimana ceritanya? Pernah.
baju saya lebih jreng dari mantannya. Serius? Secara etika kan nggak boleh. Nggak boleh. Udah akhirnya untungnya suami masih di rumah, jadi saya minta digojekin baju yang lain. Terus pernah internasional, padahal mantannya tradisional. Menurut saya itu salah kostum. Kalau orang lain is okay atau gimana? Nggak apa-apa lah. Kalau mereka jarian, saya jarian. Kalau mantannya pakai kerudung, saya pakai kerudung. Kecuali ada mantan-mantan yang kayak nggak Mbak Upi banget ya kalau pakai. Udah deh nggak apa-apa Mbak, aku udah tahu kok kalau kamu pakai baju yang sopan gitu. Tapi biasanya kalau mantannya pakai kerudung, saya pakai kerudung. Biar nyaman, Fit. Biar request dari klien juga, oh Mbak Upi enaknya kayak gini. Akhirnya dulu seperti itu karena salah kostumnya. Akhirnya ya ketika rapat final itu saya tanyakan sedetail-detailnya. Nah, kuncinya buat nggak salah gedung itu checklist terakhir waktu rapat final. Makanya kalau rapat final saya selalu datang. Oh gitu. Kecuali rapat finalnya pas weekend. Berarti nggak ada salah jadwal juga nggak ya? Nggak ada, karena itu yang jadi saya kepengennya itu jadi nilai plus saya servis. Jadi setiap rapat final saya datang. Kalau misalnya hari itu saya rapat final nggak datang karena Sabtu Minggu, Seninnya saya akan datang sendiri ke klien. Oh serius? Iya, karena itu untuk final checkingnya saya, gitu. Wow, berarti benar-benar dicek supaya nggak salah jadwal, salah kostum pernah tapi sebisa mungkin lupa bawa sepatu malah sering. Serius? Serius. Mbak Upi itu benar-benar itu sih saya bener. Mbak Upi itu lupa kalau ada bawa sepatu ditinggal kemana kalau ada ketinggalan pasti. Make up ketinggalan sudah berapa kali? Oh, bener. Ya, makanya terus 2 tahun terakhir ini punya asisten. Kalau asisten cewek itu kadang-kadang masih minimal dan sebagainya. Asisten saya yang ini very detail. Cowok tapi reveal. Makanya setelah selesai acara semua dikemas, langsung masuk mobil, beres, nggak ada yang ketinggalan lagi. Jadi ketinggalan sepatu, ketinggalan hairspray, ketinggalan baju, make up, sudah nggak ada. Wah, kalau dulu pernah bener kan? Sering kita jumpai Mbak Upi. Jadi salah venue nggak ketinggalan, iya. Ketinggalan, maksudnya ketinggalan barang iya. Tapi kalau barang salah venue ini, alhamdulillah belum sampai sekarang. Jangan sampai. Nah, ngobrol-ngobrol soal venue, ketinggalan. Pernah juga nggak sih ngalamin hal yang ya berantem sama vendor, di cancel sama customer, cancel sama vendor sering. Jadi ya. Cara mengatasi itu tuh gimana sih? Ya kalau di cancel ya belum rezekinya lah. Paling gini, kadang follow up ke yang satunya yang biasanya saya tolak, sudah dapat belum? Kalau belum ini yang ternyata ini di cancel, gitu. Tapi kalau misalnya hari itu ternyata kita nggak kerja, pernah loh kita tanggal cantik semua band main, bandku nggak main. Serius? Karena di cancel. Terus akhirnya aku cuma motivasinya gini. Hari ini yang nggak main nggak cuman saya kok. Kalau saya nggak dapat uang, mereka yang di belakang juga nggak dapat uang, gitu. Dan besok-besok pasti dapat gantinya yang lebih bagus. Udah gitu aja. Be positif ya. Iya. Kalau kita ya pikiran negatif tuh bikin penyakit kok. Mending positif. Nanti aku asam lambungku kumat kalau penyakitnya asam lambung. Nanti aku jadi kurus kalau mikirnya negatif terus. Kan gak apa-apa langsing. Kan permintaan tadi langsing. Oke, kalau berantem tuh saat event kan pasti ngalamin miss lah ya, pasti. Berantem enggak sih, paling kayak gini. Loh, kan gini toh gitu kan. Enggak bisa. Terus ya sudah beberapa teman-teman bahkan mikir saya adalah miss pencari solusi. Jadi semua ada solusinya gitu. Ya udah, kadang-kadang kalau wedding tradisional memang kayak gitu. Nggak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Karena tiba-tiba misalnya ini mau kirap jam 7. Ternyata bapaknya kepengen kirapnya digasihi gitu kan. Loh kok bisa? Paling gitu toh. Tapi ya sudah, yuk biar caranya kerja bareng, bagus bareng.
masalah evaluasi belakangan gitu. Jadi pokoknya ki istilahnya klien ki ngertine ki kita kerja aman, kita kerja bagus, perfect. Masalah itu lah itu bedanya aku bukan membedakan antara teman-teman vendor tradisional dan internasional kan. Tapi kalau wedding tradisional itu lebih ke karena kita sudah terbiasa dengan force major kayak gitu ya Mas Adit ya, force majornya kan banyak banget kalau di wedding tradisional. Ya sudah, kita cari solusinya bareng-bareng, nggak usah cari perbedaannya dan nggak usah cari yang salah siapa. Yuk, nek ada kasus kayak gini, solusinya gimana? Kalau ada kasus kayak gini, solusinya gimana? Masalah evaluasi belakangan. Yang penting event itu kita berjalan lancar dan bagus dulu. Tamu nggak ngelihat kalau ada masalah-masalah di luar itulah. Jadi masalah itu pasti ada. Yang penting yang punya kerja, mantan sama tamu nggak lihat itu kita ada masalah atau gimana. Yang penting cari solusinya bareng-bareng, baru setelah acara dievaluasi semuanya. Sambil ngambil sisa catering, sambil ngobrol, janjane ki mau koyo ngene. Nek sesuk digawe ngene pi. Nah, itu kan lebih enak gitu. Jadi lebih mengutamakan acara berjalan lancar dulu, ngobrol dem-demnya terakhir. Besok terakhir. Wow, berarti benar-benar untuk sharingnya benar-benar ada ya untuk dari timnya Mbak Upi sama semuanya, mungkin WO atau yang kerjasama lah, sama catering, sama fotografer juga. Karena kan saya sebagai MC juga harus mikir. Kadang-kadang memang momen-momen yang saya ciptakan kan itu untuk keperluan fotografi supaya bagus kan. Iya benar. Cuman kadang loh gak iso ki ngono kok ngene. Lah nek piye. Kan enak gitu loh. Iya gawe ngene yo. Mbak, habis ini nih loh gak iso iki to. Gitu. Oh yuk gitu. Oke. Wah, berarti komunikasi tetap harus terjadi lancar ya. Iya. Dan kerja tim itu yang penting ya. Itulah kan durasi manten itu ya segitu. Kalau ditambah berantem lagi ya ora barbar malah. Yang penting kerja sing enak. Terus bisa nanti setelah enaknya kalau di wedding tradisional kan all you can eat. Ambil all you can eat sambil ngobrol. Itu tadi harusnya begini. Itu kayak gini lah. Terus besok-besok dikasih cara solusinya kayak gini ya gitu. Kita evaluasi bareng. Oke, seru. Nah, jadi dibuka semuanya ya, terkupas semuanya. Wedding Sesh itu tempat teman-teman vendor untuk curhat. Jadi terbuka semuanya. Gak apa-apa biar sis Ember di sana kan tahu ternyata membangun proses perweddingan, membangun sebuah bisnis di wedding. Oh ternyata tuh bukan hal yang aku ngejob, kamu tampil nggak kayak gitu. Iya. Jadi saya masih malah menganggap semua klien saya teman saya. Ibu-ibu juga teman saya, ibu. Makanya kemarin pandemik kan, pandemik itu yang lucu ketika saya jualan cumi itu, klien-klien saya yang melarisi saya, yaitu ibu-ibu klien saya atau calon mantan saya atau mantan saya. Itu mereka, ternyata Mbak Upi bisa masak ya, ternyata masaknya enak ya kayak gitu. Dampaknya banyak kayak yang didapat. Nah ini kan pasti kan namanya berbisnis di dunia entertain perweddingan pasti kan ada yang newcomers yang hadir nih. Pernah nggak sih ngerasain kesaing? Karena kepala akan tetap jadi kepala, ekor akan tetap jadi ekor. Wow. Itu yang selalu tak omongin juga kepada teman-teman saya. Asal kamu tetap jadi kepala, tahu nggak? Kepala itu kan tempatnya otak. Iya. Jadi mikir. Kalau kepala nggak akan digunakan sebagai mana mestinya jadi kepala, ya kepala bisa jadi kaki, bisa jadi ekor. Kepala tetap jadi kepala, ekor tetap jadi ekor. Jadi newcomers itu tidak akan menggeser atau mengubah Upi and the Band. Tapi tetap menerima mereka kan sebagai tetap temenan baik. Kadang-kadang kita ajak kolaborasi juga karena saya selalu lihat job itu justru karena temen klien saya jadikan temen. Jadi tahu mereka pengen konsep apa, wedding dream mereka seperti apa, dan saya sering bikin custom.
soal formasi band. Oke. Nah, dari situ kan saya juga mengambil istilahnya kayak newcomer atau the rising star gitu benar. kan. Gitu. Pernah saya ajak Dika Bocan sama Aang, bayangin. Vokalisnya 3, Dika Bocan, Aang, saya. Gede semua kan? Gede. Saya menyebutnya trio tabung gas LPG 3 kg. Serius? Sama WO-nya trio Polowijo karena subur semua. Tapi ya itu karena asik aja kalau misalnya dikasih mereka gitu. Dan saya akan ajak teman-teman yang kayak gitu. Pernah satu band cewek semua. Nah, jadi ya mereka tidak saya anggap sebagai kompetitor, tapi rekanan, temen. Ya sudah, besok kapan-kapan kalau kita ada kesempatan bikin konsepin, kamu ikut ya gitu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya yang nyunyu tadi itu tetap diterima dengan baik. Kan soal kan kadang kan di entertain ya pasti tahu lah kalau yang baru pasti ya sopo tokai pasti kan dipandang. Ada yang kayak gitu kepada saya, tapi jangan sampai kan kita membalas seperti itu kepada yang lain. Emangnya ospek balas membalas, ya kan? Jadi apa ya, sekali lagi ya sudahlah yang merasa seperti itu ke saya gitu. Tapi saya jangan sampai juga melakukan itu ke orang lain gitu dong. Wow. Gak ada selesainya nanti. Ya, bener. Nggak ada kelar-kelarnya nih, permusuhan terus ya jadinya ya. Iya. Ciptakan kedamaian supaya terjadi dengan baik. Baik begitu. Yes. Mbak Opi ternyata kalau udah kita ngobrol ya tuh, aduh serius, ada happy-nya ada, slow-slownya ada, sisi keibuan ada. Tapi kadang-kadang julid juga. Julid gak sih? Julid lah. Oke Mbak Opi, nah pernah juga nggak sih ngalamin hal-hal yang kalau orang awam kan mikirnya kita datang ke suatu tempat kan ya asik-asik aja, pasti kan ngalamin kayak gitu, ya nggak tiba-tiba ngalamin listrik mati, sound mati, terus datang ke gedung ini tiba-tiba ngerasain aura yang nggak enak. Terus pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang kayak gitu? Ya bahasa halusnya tuh hal-hal di luar nalar manusia. Luar nalar. Stop, jangan dijawab dulu. Oh, gitu, baik. Itu kayaknya Mbak Upi mau ya sabar aku. Itu pokoknya kita mau sesi curhat selanjutnya. Kita istirahat dulu, kita tarik nafas, kita cooling down. Dulu ya. Jangan kemana-mana ya si Sen Bro.